kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang dan lebih baik dari Eropa. Dilihat dari faktanya, eKTP Indonesia dengan MyCard Malaysia itu jauh. MyCard Malaysia lebih maju dan lebih modern dan multifungsi, tahu nggak? Itu MyCard di Malaysia misalnya bisa sebagai data imigrasi, sebagai data perbankan untuk pembayaran transportasi, misalnya e-tol, bus dan sebagainya, bisa dipakai untuk akses kesehatan, bisa sebagai data subsidi dari pemerintah, sebagai identitas, sebagai kartu SIM. 6 komplit, lebih komplit dari eKTP. eKTP itu kuno. Kenapa tidak seperti Malaysia gitu loh? iKTP itu kan ada chip. Kenapa tidak subsidi barang yang banyak fraud? Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mana bahaya oleh Tuhan yang Maha Bisa. Pemimpin kita Bapak Prabowo Subianto umumkan dalam pidatonya data teknologi kita jauh lebih baik, lebih bagus daripada Jepun, bahkan Eropa. Tapi pada faktanya dijawab oleh bangsanya sendiri. Kita aja masih kalah jauh dengan negara Malaysia. Kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang dan lebih baik dari Eropa. Ini saya baru dapat laporan 2 hari yang lalu. Kalau demikian, ya kita tidak boleh terlalu kecil hati. Jangan kita sombong, jangan kita bertatang betenteng. Ya, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Dilihat dari faktanya, eKTP Indonesia dengan MyCard Malaysia itu jauh. MyCard Malaysia lebih maju dan lebih modern dan multifungsi, tahu nggak? Itu MyCard di Malaysia misalnya bisa sebagai data imigrasi, sebagai data perbankan untuk pembayaran transportasi, misalnya e-tol, bus dan sebagainya, bisa dipakai untuk akses kesehatan, bisa sebagai data subsidi dari pemerintah, sebagai identitas, sebagai kartu SIM. 6 komplit, lebih komplit dari eKTP. eKTP itu kuno. Masa nggak malu Menteri Dalam Negeri itu? Servisnya negara Indonesia itu sangat jauh. Sudah lebih dari 5, anggaran 5 triliun itu. eKTP dulu yang dikorupsi itu kan, itu harus sangat tidak maju Indonesia itu. Nggak malu. Ada video yang lewat di beranda gua. Ada anak muda Malaysia umur 22 masih kuliah beli mobil bekas. Terus ada scene yang nampilin dia ngetap eKTP atau MyCard di Malaysia. Kok bisa? Ternyata di Malaysia balik nama mobil itu diverifikasi pakai MyCard. KTP elektronik mereka plus sidik jarinya. Penjual sama pembeli dua-duanya tap kartu dan cap jempolnya. Langsung kecatat resmi ke sistem negara. Anti mobil bodong, anti jual mobil orang, dan beresnya dalam hitungan menit. Sekarang di Indonesia, beli mobil bekas, balik nama itu drama. Fotokopi KTP, cek fisik, gesek nomor rangka, ngantri, kadang lewat calo. Pasti deh, gak usah bohong. Keluar biaya lumayan, sampai akhirnya banyak yang mikir, ah nanti aja deh ribet balik namanya. dan mobilnya jalan bertahun-tahun masih atas nama orang lain. Dan balik nama ini bayar dan mahal loh. Udah mahal ribet lagi. Nah ini yang bikin gua gemes. eKTP kita tuh ada chipnya, sama canggihnya sama MyCard. Kenapa nggak dipakai? Dan nggak balik nama itu akibatnya kemana-mana. Susah jual lagi karena datanya nggak cocok. Kena pajak progresif punya orang lain. Tilang elektronik nyasar ke pemilik lama. Semua ribet ini gara-gara satu hal yang harusnya paling gampang. Verifikasi identitas. Yang di Malaysia cukup 1 tap. Biar gua nggak kena masalah, ada kabar baiknya. Kita udah punya modalnya. KTP kita tuh udah ada chipnya. Dan sepertinya ada beberapa kios Samsat di daerah yang udah menerapkan ini. Mungkin akan gua bahas di next video. Tinggal dipercepat dan diperluas ke semua Indonesia. Kalian bayangin beli mobil bekas, beli mobil baru, registrasi, balik nama cukup tap KTP kalian. Masa kita punya kartu secanggih itu masih ribet? Modalnya udah ada, tinggal dipakai. Setuju nggak? Proses balik nama kendaraan di Malaysia ternyata cuma butuh waktu sekitar 5 menit aja karena pakai sistem canggih MyCard plus cap jari biometrik di mesin JPJ yang mana identitas penjual dan pembeli langsung terkunci sehingga mobil bodong ini nyaris mustahil lolos. Bahkan sekarang mereka melangkah lebih jauh lagi lewat My Digital ID yang bikin penjual di Johor dan pembeli di Sabah ini bisa menuntaskan tukar nama dari lokasi masing-masing tanpa perlu ketemu fisik sama sekali. Sementara kalau di Indonesia balik nama ini masih kepecah di 2 lembaga. Urus STNK di Samsat, lalu BPKB terpisah lagi di Polda. Mobil wajib dibawa fisik buat gesek nomor rangka dan mesin. Dan BPKB yang barunya bisa diambil 1 minggu sampai 1 bulan kemudian. Indonesia sebenarnya sudah menghapus bea balik nama kendaraan bekas sejak 5 Januari 2025. Jadi soal biayanya kita sebenarnya udah gratis. Tinggal sistemnya aja yang masih belum satu pintu.
IC ataupun identitas card Malaysia, bisa disebut MyCard Malaysia, itu udah dari dulu, sudah lama buat benda macam ini. Dengan hal yang sama, dengan benda yang sama, KTP Indonesia itu juga punya chip, tapi kita kalah langkah. Malaysia dah melangkah beberapa langkah. Bahkan kemerdekaan Indonesia ini dah lebih dulu 10 tahun daripada Malaysia. Tapi faktanya, kemajuan teknologi Indonesia ini 50 tahun tertinggal. Kita kalah jauh dengan Malaysia ini. Lantas dengan pendapat-pendapat ataupun suara-suara rakyat akhirnya ditanggapi oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, ahli parlemen Indonesia, atau pejabat-pejabat Indonesia. Dia orang juga merasa malu. Kenapa kita negara yang lebih besar, jauh lebih tertinggal? Gini, waktu itu saya di Komisi 2 DPR RI, saya sudah sampaikan dengan tegas. Buat apa bikin IKTP? Alasannya ini yang paling canggih, ada chip segala macam. Nanti single KTP, nggak perlu lagi kartu yang lain. Alasan macam-macam. Dulu saya usul, kenapa nggak pakai bank saja? Seluruh bank himbara, seluruh bank pembangunan daerah, semua orang mau tinggal di situ, tinggal daftar langsung PKTP. Bank lebih bagus, langsung jalan, nggak perlu keluar uang. Tapi sudah, ngotot, mau IKTP. Oke, sekarang IKTP. Kalau udah ada IKTP, kenapa urus izin semua tidak gunakan IKTP? Kenapa tidak seperti Malaysia gitu loh? IKTP itu kan ada chip. Kenapa tidak subsidi barang yang banyak fraud, termasuk harga begitu jauh, kenapa tidak langsung diorak? Semua subsidi barang. Wah, kalau macam ini ternyata selama ini kita ditipu, kita dibohongi, kita dibodohi oleh para pejabat-pejabat kita sendiri. Awal mula nak buat KTP elektrik, KTP seumur hidup, itu ada katanya KTP ini dah canggih. Tapi pada faktanya KTP itu tak guna sama sekali, geng. Dengan barang yang sama, benda yang sama, Indonesia dan juga Malaysia tahu guna teknologi ini. Sementara kita hanya punya, tapi tak boleh guna, hanya buang-buang anggaran. Dengan fakta-fakta ini, akhirnya ahli parlemen Indonesia, Deddy Sitorus ngamuk semprot Wamendagri soal IKTP. Kita lebih bodoh daripada Malaysia. Wah, mampus kan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Kita kalau urusan ngambur-ngamburkan uang itu juara satu, Pak. Untuk data saja, padahal kalau kita pakai single data ya, ID card ini, KTP ini bisa dipakai untuk semua. Ini Pertamina keluar uang bikin data sendiri untuk subsidi, ya, nggak menyelesaikan persoalan itu, banyak persoalan di sana. KPU keluarkan uang untuk data pemilih, triliun-triliun nih semua urusannya ini, ya. Lalu BPJS bikin lagi, Kemensos bikin lagi, semuanya bikin hanya untuk urusan data. Luar biasa ini, pemborosan yang luar biasa kalau menurut saya. Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini, karena nggak pernah kelar. Bisnis makin personal, Pak, ya. Tapi ini persoalan kita. Kelebihan kita di negara ini dalam urusan pemerintahan adalah semua hanya mikir urusannya, bukan tanggung jawabnya, urusannya. Hanya bagaimana kewenangan itu tetap ada, tapi nggak pernah menyelesaikan masalah. Semua berebut kewenangan, berebut urusan, ujung-ujungnya kickback. Ini yang sering jadi problem, redundancy terus terjadi. Untuk soal data ini, triliunan kita buang tuh tiap tahun. Padahal BRI punya data nasabah misalnya, dan lain-lain lah. Juga tadi rumitnya, kita punya KTP, udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami surat baptis, mampus kita. Lalu buat apa kita udah ada ujungnya? Ketika kita hilang KTP, diminta itu semua lagi. Ini dulu Pak Teguh ini berkali-kali bantu saya itu dengan belangko KTP. Saya harus sendiri beli komputer untuk cetak, kasih ke kantor kecamatan, kantor desa. Ini kan urusannya negara. This is very basic government services. Kenapa jadi begini belibet gitu loh menurut saya. Setiap kali mau pemilu ada yang nggak terdaftar, ada yang nggak dapat undangan. Triliunan dibuang buat pendataan pemilih. Nah ini kan problem kita, Pak. Sepanjang belum ada sinkronisasi data,
Presiden harus bilang, hei semua kalian berhenti ini bikin data. Kasih Admin Duk. Yang lain nggak usah. Admin Duk silakan koordinasikan pendataan. Misalnya kalau ditunjuk Kemendagri misalnya sebagai gatekeeper urusan big data ini. Tapi harus ada dan kita harus segera selesaikan. Indonesia ini kan sebenarnya merdekanya itu cukup buru-buru kan, kayak aji mumpung Jepang dibom nih sama Amerika, ayo kita berburu merdeka. Main waktu itu sempet Bapak Soekarno itu diculik kan, biar dia tuh buru-buru kayak buat deklarasi kemerdekaan. Nah, kemerdekaan terburu-buru itu juga membuat negara ini tuh nggak punya foundation yang jelas. Dan yang kita pilih apa? Yang kita pilih itu sistem demokrasi. Dimana kalau kita memilih sistem demokrasi, it means everyone has right untuk menjalankan suatu pemerintahan. Nusantara ini yang dulunya monarki tiba-tiba demokrasi, itu kan kayak apaan ini, ya kan? Apalagi rakyatnya itu rakyat yang terjajah, rakyat yang mentalnya sudah dijajah nggak puluhan tahun, ratusan tahun. Otomatis ini tuh kayak OKB gitu loh. OKB kan kalau dikasih duit triliunan kayak wah gila, oke, kayak nggak karu-karu, kayak nggak ada attitude-nya sama sekali. Sementara kerajaan itu biasanya keturunannya akan dikasih edukasi, entah itu tentang sastra, tentang budaya, tentang perang, tentang politics. Sementara karena demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, jadi kan nggak usah ngamuk gitu loh kalau misalkan Jokowi menang, ya itu kan pilihan rakyat. Kalau misalkan SBY menang, kalau misalkan Prabowo menang, di awal udah milih demokrasi. Ngerti nggak maksud aku? Ya sih, demokrasi itu memang dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. But the people are moron. So what do you expect? Lagi-lagi what do you expect? Apa yang kalian harapkan? Apa makanya di Indonesia ini korupsinya itu tinggi? Karena diawali dari foundation yang terburu-buru tadi. Foundation yang terburu-buru, semua orang itu berhak menjadi presidennya dari rakyat kecil, seperti bapak-bapak dari Solo itu kan berhak gitu loh. Jadi karena itu sistem yang kita pilih, terus lo mau ngapain? Mau ngamuk-ngamuk? Mau nggak terima? Sekaya-kaya pun suatu negara, kalau tidak ada SDM yang bagus, ya kalian akan tetap miskin. That's the fact. That's the reality. Memang background keluargaku itu akademis. Jadi nenekku itu dia kepala sekolah di masa-masa penjajahan Belanda Jepang dulunya. Jadi aku tahu realitas pendidikan di Indonesia itu kayak apa, dan menurut aku Indonesia itu tidak akan pernah bisa menjadi negara maju. Dan yang kedua adalah education. Karena aku lama ya di industri ini, di bidang education, aku akan ngasih kalian pencerahan di sini. Education di Indonesia itu sangat bobrok, korupsinya tinggi, banyak dosen-dosen yang dia itu pakai joki. Aku tahu kalian pakai joki. Jadi kalau misalkan di TV-TV itu ada orang yang bilang, wah ini expert, ini PhD di bidang ini. Bullshit, Anda pakai joki. Anda aja tes TOEFL pakai joki. Anda aja masuk BUMN pakai joki. Gak usah lah sosok bawa degree ini. Banyak loh yang pakai joki. Padahal title-nya profesor, padahal title-nya dosen. Pendidikan di Indonesia itu diisi sama orang-orang korup. Pada kesimpulannya, sebetulnya AK ini macam menyindir negara kita. Orang yang mempunyai SDM ataupun negara yang mempunyai SDM rendah, ketika diberi kekayaan lalu tak boleh mengelolanya, akan dihambur-hamburkan saja, akan terbuang dengan sia-sia, karena ilmu dan juga harta itu tak sesuai. Beda dengan negara yang mempunyai IQ tinggi ataupun SDM-nya itu tak rendah. Ketika dikasih harta sedikit, dia boleh mengelola, boleh membuat perusahaan, ataupun boleh membuat skill-skillnya sendiri, menunjukkan skill-skillnya, akhirnya menjadi kaya. Seperti negara, mohon maaf, bukan saya memuji ya, macam negara jiran, pasal EKTP ataupun EKAT aja, sama-sama ada chipnya, tapi di Malaysia itu boleh mengembangkan, boleh memudahkan rakyatnya, tak membelit-belit, tak buang-buang anggaran, tapi fungsinya itu multi talenta. Sementara di negara kita multimedia di negara kita ini belum berlaku, punya benda yang sama, tapi kegunaan ataupun fungsinya itu yang tak sama. Kembali lagi saya akan mengulas video yang paling awal tadi tentang pemimpin saya sendiri, Bapak Prabowo Subianto, mengatakan atau berpidato bahwasannya data teknologi kita ini bagus, bahkan lebih bagus daripada Eropa, katanya seperti itu. Nah, yang membuat saya bertanya, yang membuat saya itu pelik, data itu yang mengasih siapa? Lalu, apakah pemimpin kita itu hanya membaca skrip
tak tengok dengan fakta, ini yang harus dipertanyakan. Sebab tak sesuai dengan rakyat, tak sesuai dengan fakta, tak sesuai dengan apa yang dialami oleh rakyatnya sendiri. Wah, ini pemimpin kita harus terjun ke lapangan, harus tengok macam mana teknologi-teknologi pada masyarakat. Jangan hanya tengok data, sebab data itu boleh dimanipulasi oleh para pejabat-pejabat. Sementara rakyat inilah kehidupan yang nyata. Mohon maaf, bukan saya ini memuji-muji Malaysia, tapi ini memang faktanya bahwasanya negara kita ini masih tertinggal. Apalagi teknologi jauh ya dengan negara jiran. Apa pandangan orang? Dan saya bukan ahli politik, saya orang biasa, hanya berbicara sesuai dengan pendapat saya pribadi. Kalau menurut orang macam mana, silahkan tulis di kolom komentar. Ada benda yang baik kita ambil, ada benda yang buruk kita perbaiki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.